Halo semua, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi biologi tentang sistem koordinasi. Kita tahu bahwa sistem koordinasi ini terdiri dari 3 macam sistem. Yang pertama ada sistem saraf, yang kedua ada sistem hormon, dan yang ketiga ada sistem atau alat indera. Hari ini kita akan membahas sistem hormon atau endokrin. Sistem hormon ini tidak memiliki saluran khusus. Jadi, hormon-hormon itu beredar melalui aliran darah. Sekarang kita bahas bagian-bagian tubuh yang menghasilkan hormon. Yang pertama ada hipofisis atau kelenjar pituitari. Ini merupakan rajanya para kelenjar atau disebut dengan master of gland. Karena bagian hipofisis atau pituitari ini menghasilkan banyak sekali hormon, dan hormon itu juga merangsang bagian atau kelenjar lain untuk mengeluarkan hormon. Kelenjar hipofisis atau pituitari terbagi menjadi 3 lobus atau ruangan. Yang pertama ada lobus anterior atau ruangan bagian depan, kemudian ada lobus intermedia atau ruangan tengah, dan yang ketiga ada lobus posterior atau ruangan bagian belakang. Sekarang yang pertama kita bahas hipofisis bagian anterior atau bagian depan. Hormon yang dihasilkan ada 5 jenis hormon. Hormon yang pertama ada growth hormone atau kita singkat dengan GH, atau nama lainnya STH, somatotropic hormone, atau disebut juga dalam bahasa Indonesia sebagai hormon pertumbuhan. Fungsi dari GH atau STH ini adalah untuk pengendali pertumbuhan, terutama pertumbuhan pada tulang-tulang panjang. Jika terjadi hiposekresi atau kekurangan, maka akan terjadi dwarfisme atau kerdil. Tapi jika terjadi hipersekresi atau kelebihan pengeluaran, maka akan menyebabkan gigantisme, tumbuh besar, tinggi seperti raksasa. Atau bisa menyebabkan akromegali, yaitu pembesaran tulang tapi tidak proporsional. Kelenjar hipofisis anterior yang kedua menghasilkan hormon TSH atau thyroid stimulating hormone. Hormon ini berfungsi untuk menstimulasi kelenjar tiroid agar mensekresikan hormon, terutama hormon tiroksin. Yang ketiga ada ACTH atau adrenocorticotropic hormone. Hormon ini berfungsi untuk menstimulasi atau merangsang kelenjar adrenal bagian korteks untuk mensekresikan hormon. Yang keempat ada hormon gonadotropin. Hormon gonadotropin ini terbagi menjadi 2. Satu ada FSH, yaitu follicle stimulating hormone. Hormon ini pada wanita berfungsi untuk menstimulasi atau merangsang perkembangan folikel yang nanti akan menjadi ovum. Pada pria, FSH berfungsi untuk menstimulasi perkembangan sperma. Gonadotropin yang kedua ada LH, luteinizing hormone. Pada wanita, hormon ini berperan dalam proses ovulasi atau pelepasan ovum. Pada pria, LH berfungsi untuk menstimulasi sel interstial atau sel Leydig agar menghasilkan hormon testosteron. LH pada pria disebut juga dengan ICSH atau interstitial cell stimulating hormone. Hormon yang kelima atau terakhir yang dihasilkan oleh kelenjar hipofisis anterior yaitu prolaktin. Hormon ini berfungsi untuk menstimulasi atau merangsang pengeluaran air susu ibu atau ASI. Yang kedua sekarang ada kelenjar hipofisis bagian intermedia atau bagian tengah.
Kelenjar hipofisis intermedia ini menghasilkan dua jenis hormon. Yang pertama ada endorfin. Ini berfungsi untuk menghilangkan stres, jadi membuat rasa nyaman dan senang. Dan juga berfungsi untuk mengurangi rasa sakit. Yang kedua, hipofisis intermedia menghasilkan hormon MSH atau melanocyte stimulating hormone. MSH ini berfungsi untuk menstimulasi pengeluaran melanin, yaitu pigmen kulit. Semakin banyak melanin, maka semakin gelap kulit seseorang. Bagian kelenjar hipofisis yang ketiga yaitu bagian posterior atau bagian belakang. Pada kelenjar ini menghasilkan dua jenis hormon. Yang pertama ada ADH atau antidiuretik hormon. ADH ini berfungsi untuk penyerapan air di ginjal. Jika terjadi hiposekresi atau kekurangan hormon, maka akan menyebabkan diabetes insipidus, di mana penderitanya akan selalu buang air kecil. Tapi jika terjadi hipersekresi atau berlebih, maka akan terjadi peningkatan volume darah. Kelenjar hipofisis bagian posterior menghasilkan hormon yang kedua yaitu oksitosin. Fungsinya untuk menstimulasi atau merangsang kontraksi otot polos saat proses melahirkan bayi. Bagian kelenjar selanjutnya di tubuh manusia yang menghasilkan hormon yaitu kelenjar tiroid atau kelenjar gondok. Bagian ini menghasilkan dua jenis hormon. Yang pertama ada T4 atau tiroksin atau T3, nama lainnya triodotironin. Ini berfungsi untuk peningkatan metabolisme di dalam tubuh. Jika terjadi hiposekresi atau kekurangan pada anak, itu akan menyebabkan kretinisme atau kerdil. Sedangkan pada dewasa, ini akan menyebabkan myxedema atau edema. Ini adalah penyakit yang terjadi karena penumpukan cairan di dalam tubuh. Kemudian, jika terjadi hipersekresi T4 dan T3, maka akan menyebabkan penyakit Grave, di mana matanya menonjol. Berat badan itu akan turun, selanjutnya akan menyebabkan penyakit morbus basedowi. Penyakit morbus basedowi ini gejala-gejalanya yaitu gugup, emosional, suhu meningkat, denyut jantung, dan laju nafas cepat. Hormon kedua yang dihasilkan oleh kelenjar tiroid atau kelenjar gondok yaitu hormon kalsitonin. Berfungsi untuk penurunan kadar kalsium dalam darah. Kemudian, mempercepat penyerapan kalsium dalam tulang. Bagian tubuh selanjutnya yang menghasilkan hormon yaitu kelenjar paratiroid atau kelenjar anak gondok. Hormon yang dihasilkan hanya ada satu jenis yaitu PTH atau parat hormon. PTH ini berfungsi yang pertama untuk pengeluaran kalsium dari dalam tulang. Selanjutnya, fungsi dari PTH yaitu menjaga keseimbangan kalsium dan fosfat dalam darah. Jika terjadi hiposekresi atau kekurangan hormon ini, maka akan menyebabkan tetanus atau kejang otot. Tapi jika terjadi hipersekresi atau kelebihan, maka tulang bisa menjadi lemah. Bagian tubuh selanjutnya yang menghasilkan hormon yaitu kelenjar adrenal atau nama lainnya kelenjar suprarenalis atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan kelenjar anak ginjal. Bagian kelenjar ini terdapat dua, yaitu ada bagian medula atau bagian tengah dan bagian korteks atau bagian luar. Masing-masing akan menghasilkan hormon. Kita bahas yang pertama bagian medula atau bagian tengah dari adrenal itu menghasilkan dua jenis hormon. Satu ada hormon adrenalin atau epinefrin.
Adrenalin atau epinefrin ini berfungsi untuk peningkatan denyut jantung, metabolisme, dan peningkatan gula darah. Sedangkan yang kedua, hormon noradrenalin atau norepinefrin ini berfungsi untuk meningkatkan tekanan darah, meningkatkan denyut jantung, dan biasanya digunakan sebagai obat hipotensi atau tekanan darah rendah. Bagian korteks dari adrenal itu akan menghasilkan 3 jenis hormon. Yang pertama ada hormon aldosteron atau mineral kortikoid, berfungsi untuk pengatur reabsorpsi atau penyerapan air di ginjal. Selanjutnya, pengendali ion Na atau natrium. Korteks adrenal menghasilkan hormon yang kedua, yaitu hormon kortisol atau glukokortikoid. Fungsinya yaitu peningkatan proses gluconeogenesis. Gluconeogenesis ini artinya pembuatan atau pembentukan glukosa dari asam amino dan asam lemak, atau pembuatan glukosa dari bahan yang bukan karbohidrat. Jika terjadi kekurangan kortisol, maka akan menyebabkan penyakit Addison, yaitu penyakit terutama cirinya mudah lelah. Jika terjadi hipersekresi atau kelebihan hormon kortisol, akan menyebabkan Cushing disease, yaitu penumpukan lemak di bagian leher. Dan juga bisa terjadi pubertas dini. Korteks adrenal menghasilkan hormon yang ketiga, yaitu androgen atau gonadokortikoid. Hormon ini bersama dengan hormon reproduksi yang lain berfungsi untuk mengembangkan sifat kelamin sekunder. Bagian tubuh selanjutnya yang menghasilkan hormon yaitu kelenjar pankreas. Kita tahu kelenjar pankreas ini disebut juga dengan kelenjar ganda, di mana menghasilkan eksokrin atau enzim pada pencernaan dan juga endokrin atau hormon. Nah, hormon yang dihasilkan oleh pankreas ada 3 jenis. Yang pertama ada glukagon. Glukagon ini dihasilkan oleh bagian dalam pankreas yang disebut dengan pulau Langerhans, yaitu sel alfa. Fungsi dari glukagon mengubah glikogen menjadi glukosa. Selanjutnya, bagian pankreas menghasilkan hormon insulin. Insulin dihasilkan oleh pulau Langerhans, terutama pada sel-sel beta. Fungsi dari insulin yaitu mengubah glukosa menjadi glikogen. Yang ketiga, ada hormon somatostatin. Ini berfungsi untuk menghambat sekresi glukagon dan insulin. Somatostatin ini dihasilkan oleh sel delta dari pulau Langerhans. Kemudian bagian tubuh selanjutnya yang menghasilkan hormon yaitu kelenjar pineal. Kelenjar pineal ini terletak di langit-langit otak. Fungsinya yaitu menghasilkan hormon melatonin. Hormon melatonin ini berfungsi untuk menghambat produksi melanin. Melanin itu adalah pigmen kulit. Dan berfungsi untuk mengatur pola tidur. Melatonin ini tinggi pada saat malam hari dan itu yang membuat kita tidur terlelap. Jika terjadi hiposekresi atau kekurangan, maka akan menyebabkan insomnia atau susah tidur. Kelenjar selanjutnya ada timosin atau kelenjar timus menghasilkan hormon timosin. Kelenjar timus ini terletak di atas jantung. Tadi menghasilkan hormon timosin yang berfungsi untuk mengatur sistem imun atau sistem kekebalan di dalam tubuh. Kelenjar selanjutnya yang menghasilkan hormon yaitu ada ovarium. Ini kelenjar yang ada pada wanita. Ovarium ini menghasilkan 2 jenis hormon. Yang pertama ada estrogen.
berfungsi untuk memunculkan sifat kelamin sekunder pada wanita. Kemudian, fungsi estrogen selanjutnya yaitu memulai penebalan dinding rahim pada proses menstruasi. Hormon yang kedua yang dihasilkan oleh ovarium yaitu progesteron. Progesteron ini berfungsi untuk mempertahankan penebalan dinding rahim pada saat siklus menstruasi terjadi. Bagian terakhir dari tubuh manusia yang menghasilkan hormon yaitu kelenjar testis. Ini hanya terdapat pada pria. Hormon yang dihasilkan yaitu testosteron. Fungsi dari testosteron yaitu memunculkan sifat kelamin sekunder pada pria. Misalnya, tumbuhnya rambut-rambut di bagian kumis dan jenggot. Kemudian memunculkan jakun serta menyebabkan suara menjadi berat.